Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robitoh Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robitoh Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robitoh Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Mau diadu domba, mau dipecah belah, kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara, kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu, si kunyuk nggak datang. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segaf untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segaf. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segaf atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Robitoh Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Robitoh, buat apa saya debat dengan orang itu? Ya, kacau tidak? Logonya nantang debat, saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Jangan nanti diplesetkan kami bela, kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robitoh, harusnya menyatakan bahwa Robitoh ini berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robitoh, surat-surat Robitoh itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubhatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robitoh dan Nagoba. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataannya. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Atau juga yang dialami dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azamat Khan tidak punya keturunan. Ya Robitoh membantah itu secara langsung. Robitoh tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngegebukin orang. Kita semua taat sama hukum, ya. Nah itu kita udah ada penyampaian seperti itu. Dan asal itu orang tahu, anak mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Ketika nasab ini awal kali muncul, anak orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang ngelawan mereka nih, para perampok nasab, ngelawan mereka semua. Anak yang lawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk anak dari belakang. Berjuang ngelawan mereka nih, para perampok nasab, ngelawan mereka semua. Anak yang lawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk anak dari belakang. Anak udah berjuang ngebela nasab habaib, tetapi habaib sendiri yang nusuk anak. Anak paling benci dikhianati. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al Idrus,
aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu. Kurang ajar. Para habaib Ba'alwi harus diusir dari Indonesia, harus di sweeping. Ngancem, ya, kurang ajar. Kurang ajar habaibnya saudara. Nah, untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak memban, nggak memban. Ya, akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh, karena mereka turunan Nabi. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca. Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik, dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan atau orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Saya yang meneliti itu bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Kurang ajar. Habib Bahar Smith. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Habib Taufik Segaf. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Ulama. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Habib Lutfi Yahya. Jangan dikira orang yang alim itu pasti bersih. Siapa bilang? Justru kalau orang yang pinter itu bisa jadi oknum, membuat atas nama agama untuk ngapusi wong gampang. Sebabnya apa? Umatnya sudah percaya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Mereka udah nantang debat. Saya katakan datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab. Debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu. Si Kunyuk nggak datang. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Taufik Segaf untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Taufik Segaf. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Taufik Segaf atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Ya, kacau tidak? Kacau tidak? Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil?
Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada, dan profesi mereka sangat bervariasi, status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib, dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir! Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar, katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring, bertani, taninya macul tidak disempurnain. Kenapa? Suruh demo, suruh katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina. Terus kalau kalian mengatakan Cina akan menguasai Indonesia, kalau mau Cina menguasai Indonesia dari dulu saja, dari zaman Soeharto, itu sudah banyak tokoh-tokoh Cina, banyak sekali. Ya mungkin Anda juga tahu kan? Anda tidak mungkin tidak melihat banyak tokoh Cina di Indonesia ini. Ya karena berbisnis datang ke sini untuk berdagang, membantu perekonomian Indonesia. Ya mungkin Anda juga pernah berbelanja di toko Cina, tidak mungkin tidak kan? Pasti pernah berbelanja Anda di toko Cina. Sedangkan Yaman datang ke Indonesia, inginnya dipuja-puja, inginnya disembah-sembah, merasa diri paling mulia. Ya, bahkan ada yang mengaku habaib, padahal belum tentu itu habaib. Mungkin hanya mereka yang mengaku saja. Karena apa? Giliran ada seruan untuk tes DNA untuk para habaib yang ada di seluruh Indonesia, tidak ada tuh yang mau. Ya karena mereka meragukan sendiri identitas mereka itu asalnya dari mana, apakah keturunan Nabi atau bukan. Seperti itu fakta. Ya, terus apakah ada ya Cina yang memprovokasi pribumi atau penduduk Indonesia? Tidak ada itu. Justru Yaman yang sering memprovokasi orang-orang kita ini ya, suka menghasut. Adakah tokoh Yaman di Indonesia? Tidak ada. Cuma bikin gaduh, bikin rusuh. Menurunkan antek-antek asing, Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir! tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri, dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Jadi Habib sama Kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir! Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser.
Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus C1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Cak tu atu domba orang Madura, pi orang Banten, tahu kakek? Teman-teman dari Madura yang berencana mau menciduk orang yang menghina Habib. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian bahwa pelaku harus secepatnya diproses dengan sempurna. Karena kalau tidak, maka kami masyarakat Madura yang akan memprosesnya sendiri. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi, gigi beliau pecah, kening beliau berdarah, sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam.
Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural, mereka sakit hati melihat itu. Karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok Salafi yang kita sebut sebagai Wahabi misalkan. Habaib itu berbagai macam modelnya. Ada Habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa, kan dia Habib, dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Nah sekarang kelompok ini bayar orang, saudara. Yang iri dengki dengan habaib dibayar, yang benci kepada habaib dibayar, buzzer yang nyari duit dibayar, anak keturunan TKI yang dendam dengan kiai dibayar. Saudara, mereka rame-rame mengganyang habaib dan kiai. Kurang ajar. Jadi jangan dulu ada cerita bahwa intelijen masuk ke sini, ya mungkin itu belakangan. Jangan dulu cerita bahwa ini asing masuk ke sini, ya, jangan, belakangan aja dulu. Kita introspeksi. Karena kalau misalkan kita mau maju, kita harus cari solusi. Bagaimana cara kita menemukan solusi? Ketahui masalahnya. Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya? Kita berani untuk introspeksi diri. Selalu menyatakan, mempopulerkan kepada orang lain. Ayo kita introspeksi diri. Kaum muslimin, kenapa sekarang terpuruk? Kaum muslimin kenapa ketinggalan zaman? Karena setiap ada bagian dari kaum muslimin yang disakiti, kita salahin pihak lain. Ketika Indonesia tidak maju, apa yang dinarasikan? Oh, karena ini adalah konspirasi elit global, konspirasi Yahudi, ini Amerika Serikat yang keji dan sebagainya. Ya iya, katakanlah memang seperti itu. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang gagal itu kemudian menyalahkan pihak lain. Kalau kita gagal dalam permainan sepak bola, kita nggak berhak untuk menyalahin pemain lain yang lebih bagus. Kalau misalkan kita melihat bahwa Indonesia sekarang carut-marut, jelek, terpuruk, tidak memiliki peradaban yang memadai, ketergantungan sama pihak asing, sama Cina, Amerika Serikat dan sebagainya, introspeksi diri, mungkin kitalah yang salah. Bukan lalu kita menyalahkan pihak lain. Nah termasuk juga dalam hal ini Rabithah Alawiyah, kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini, tolong pikirkan, jangan, oh ini adalah gara-gara konspirasi. Bukan. Ini gara-gara, introspeksi aja, saya mohon. Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari
studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawireh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Mengikuti amalannya Mugaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Gimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Habib Muhammad Maulad Dawireh mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Dal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri, tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib. Oleh mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi. Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah, para sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi atau ini adalah pendapat pribadi?" Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya. Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah, mendingan gini aja. Yang dijalankan bukan strategi Nabi, tapi adalah strategi para sahabat. Kalah beneran. Dan Nabi pada waktu itu tidak pernah menyalahkan. Demi Allah, tidak menyalahkan para sahabat yang mengusulkan strategi itu. Artinya apa? Ya, Nabi ikut musyawarah itu, Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu. Kemudian setelah itu, ya sudah dibiarkan, dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Itu videonya sudah viral. Saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu, tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, kalaupun itu memang ada, jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari kesalahan. Jadi
Kalau misalkan saya melakukan perzinahan, saya bersumpah saya tidak akan nyalahin setan. Emang kerjaan setan itu untuk membisiki saya untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kita dipecah belah, jangan salahkan pihak yang memecah belah. Orang kerjaan mereka seperti itu. Salahkan diri kita kenapa kita bisa dipecah belah. Dan lagi-lagi ini jauh dari sentimen akademik. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan, saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini nggak akan berakhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri adalah yuk introspeksi sama-sama, hentikan narasi-narasi di media sosial terkait dengan privilege dan penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap suci dan orang-orang yang dianggap bersih di Indonesia di luar Ba'alawi. Coba misalkan Baraya di sini saya minta maaf, tapi coba langsung rasakan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Ada narasi seperti itu disebutkan, dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri. Jadi ketika polemik ini mengemuka, mereka langsung ngomong, jangan tetap jangan kritik habaib, karena sorbannya, pecinya kiai-kiai itu derajatnya lebih rendah daripada kakinya Habib-Habib Ba'alawi itu yang tukang narkoba, yang tukang zina, tukang maksiat. Coba orang kampung belajar Iqra, orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, Habib-Habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita saling tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan Habib paling bodoh. Bal'am bin Ba'ura luar biasa, tetapi rupanya Bal'am bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa, jangan bingung orang biasa. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu adalah kiai pengasuh dari dua pesantren besar, yaitu pesantren Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto dan di Surabaya yang jumlah santrinya mencapai 14.000 orang. Dan kau bilang beliau bukan siapa-siapa? Beliau adalah kiai yang memegang dengan erat tradisi kenabian untuk membela mereka yang miskin, yang lemah dan tertindas, agar mereka terangkat derajatnya sebagaimana Rasulullah berdiri bersama orang-orang miskin seperti Bilal, diangkat derajatnya. Dan ente bilang beliau bukan siapa-siapa. Mana ente Beb? Bisa nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ? Dengan sakit hati yang besar itu, maka debat-debat kayak gini anfaedah. Karena apa? Yang dibangun bukan studi akademik, bukan, tapi sentimen-sentimen sejak awal. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Apa itu yang sampai mau ikut? Galil adab, biadab. Please lah, kita
Saya demi Allah, atas nama Allah saya katakan bahwa saya datang ke sini untuk menghentikan polemik ini. Saya berharap saya bisa. Tapi untuk menghentikan polemik ini bukan dengan debat, bukan dengan diskusi. Tapi ayo kita sama-sama hentikan yang seperti itu. Kemudian kemarin bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Oke? Bertelepon kepada saya suatu hari. Ya. Ini Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Okay. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya ente nggak usah bayar, ane bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir kenapa di Ponorogo dihabibkan? Iya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Iya. Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa saya pernah ditawari sertifikat habaib, bukan dicaci maki. Kenapa tiba-tiba muncul di media-media itu? Ada tokoh didatangi, dikasih nasab buat dia, langsung nyerang habaib, saudara. Padahal dia sama habaib selama ini hubungannya baik. Ini orang yang sudah sepuh, ini orang yang sudah ini, tapi kenapa malah seperti ini, suul khotimah dan sebagainya? Bukan. Jujur saja, kalau misalkan kita mau tahu, pencatatan nasab Alawi itu sangat rapihnya itu pas zaman Pak Taufik Asgaf sekarang kan. Sebelum itu kan masih banyak yang gonjang-ganjing kesan kesini. Bahkan Alawi sendiri pernah memergoki ada beberapa orang yang menjual sertifikat nasab itu kan. Nah itu kan harusnya memang diakui dan kemudian mengatakan oke, kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap pencatatan nasab ini. Bukan justru malah mencaci maki, marah-marah di media sosial terkait dengan masalah yang seperti ini. Ini justru akan memperkeruh. Sekarang Alawi musuhnya jadi banyak. Ustaz, dia ni orang Arab, keturunan Nabi. Entah ya, entah tidak. Sekarang ni kita ni sangat ditipu. Nak jumpa je Pak Arab terus je diingatkan keturunan Nabi. Sehingga ini dijadikan senjata oleh Pak Arab tu untuk menipu orang pribumi. Aku ni keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Tak berani. Kan ramai ni para yang mengaku keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Pasti dia marah. Bahkan ada yang mengatakan cek DNA haram. Takut dah tu. Takut ketahuan. Yang menipu ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban. Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang ke sini. Tujuannya apa? Menipu umat Islam. Tambah lagi yang menipu tu, yang ditipunya adalah warga tempatan pribumi. Nauzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan lagi, orang pribuminya itu pun mahu pula kena tipu. Pak Arab yang datang tujuannya apa? Saya tengok Nabi. Ini jualan dia ni. Saya lihat Nabi. Dan Nabi keluar daripada kubur. Kemudian bergetar kuburannya. Nak senangkan hati orang Surabaya, dikatakan Nabi selalu tawaf di Surabaya. La ilaha illallah. Ni krisis orang-orang seperti ini. Penipu-penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Inilah seterusnya. Allah memerintahkan Jibril untuk membelenggu Dajjal di suatu pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Sokotra yang berada di Laut Yaman. Dan Dajjal telah memilih kaum yang terpilih yang hari ini disebut sebagai kaum Yahudi Kabbalah atau Askenazim. Kaum Askenazi ini adalah kaum dari suku Khazar yang berasal dari Kaukasia dan mereka memiliki DNA berhaplogrup G. Mengapa Dajjal memilih para kaum Askenazi? Karena kaum Askenazi adalah kaum yang gemar berdusta. Orang zaman sekarang udah gila. Berapa tahun lalu Marshanda joget-joget depan kamera dibilang gila, sudah. Sekarang semua orang joget-joget depan kamera. Sampai yang pakai jilbab, cadar-cadar, nggak ada malu. Joget depan kamera, sudah. Nggak malu dia dengan baginda Nabi Muhammad. Makanya ini butuh revolusi akhlak. Harus ada perubahan. Mulai dari akar perubahan itu, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk negeri ini baik kalau dari bawahnya nggak baik. بومول يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i.
kumpul. Apakah di Indonesia ada kaum Askenazi? Jawabannya adalah di Indonesia banyak sekali kaum Askenazi yang ada di Indonesia. Mereka dikenal dengan sebutan Habib. Habib ini adalah keturunan dari suku Khazar Kaukasia dengan haplogrup G, yang artinya para Habib Yaman ini adalah keturunan dari Askenazi, dan mereka adalah kaum yang terpilih yang akan dijadikan tangan kanan Dajjal di akhir zaman. Topik mendoktrin umat untuk meniru mencintai 100% leluhur Ba'alawi agar tidak celaka sampai akhirat. Ente sekarang jadi orang yang pertama, kedua, ketiga. Hah? Pertama, niru Habib Soleh 100%, maka kamu akan jadi khalifahnya. Kedua, meniru Habib Soleh semampunya, maka kamu dari kiamat kumpul bersama Habib Soleh. Yang ketiga, cinta sama Habib Soleh, maka insya Allah tidak akan celaka sampai ada di akhirat. Jangan jadi yang keempat, hanya sekedar hadir ada di sini, cuma urusan duniawi saja. Tetapi jadilah kamu buka hati kamu karena kecintaan kamu dengan mereka. Yuhsyarun nas ma'a man ahab. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir, saya husnudzon, semua yang hadir ini insya Allah semuanya kepingin berkah. Semuanya insya Allah yang hadir ada di sini karena cinta kepada beliau. Semuanya yang hadir ini karena insya Allah berharap dari kiamat dapat syafaatnya orang yang soleh. Bukannya disuruh meniru Nabi yang Allah sendiri jelaskan bahwa Nabi adalah suri tauladan yang baik, malah disuruh niru dan cinta ke leluhur Ba'alawinya. Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Memang pantas kalau para Ba'alawi ini fix bukan keturunan Nabi. Dari ceramah Taufik itu saja sudah jelas kalau umat malah dijauhkan kepada Nabi dan malah didekatkan, disuruh memuliakan klan Ba'alawi mereka dari yang hidup sampai leluhur yang sudah mati. Sepertinya benar jika tes DNA mereka keturunan Yahudi Askenazi karena sangat cocok dengan sifat mereka. Lalu apa tanda yang paling mencolok dari para Habib Yaman ini sebagai pengikut Dajjal? Yaitu yang paling ketara, tanda-tanda mereka adalah pengikut tangan kanan Dajjal adalah mereka gemar sekali berdusta. Karena Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman, maka pengikutnya tangan kanannya adalah orang-orang yang gemar berdusta. Yang namanya laki-laki kalau udah melihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Bu, dalam rumah tangga ini ada caranya Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Semua yang diucapkan oleh mulut dari Habib Yaman adalah kata-kata dusta dan kata-kata untuk pembodohan. Sejarah tokoh yang dikubur kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita tetapi ke leluhur orang lain, dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Dan para pengikut Dajjal dibekali oleh sihir yang didapat langsung dari Dajjal. Tujuan sihirnya adalah untuk mendapatkan pengikut yang sangat banyak di akhir zaman sebagai tentara Dajjal yang akan berperang melawan Imam Mahdi. Namun sihir pengikut Dajjal ini tidak akan berfungsi di 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Itulah sebabnya mengapa Pak Umar bin Hafidz ketika berada di 2 kota suci Mekah dan Madinah tidak ada satu orang pun yang mengerumuninya, karena sihir
akhirnya tidak berfungsi di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Hal itu tentu saja sangat berbeda ketika Pak Umar bin Hafidz berada di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Dia akan dikerumuni orang-orang. Beginilah keadaannya ketika Pak Umar bin Hafidz berada di luar kota Mekah dan kota Madinah. Dia dikerumuni banyak orang, dipuja-puja banyak orang. Tetapi ketika para pengikut Dajjal berada di dalam kota Mekah dan Madinah, dia seperti orang linglung yang tidak dikenal orang, berjalan sendiri, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang salim, dan tidak ada yang peduli dengannya. Di Yaman sudah terdengar dan dapat disaksikan oleh seluruh dunia berita yang menakutkan dan menggemparkan. Ada area di negeri Yaman itu panas, sangat panas, daratannya sangat panas, dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Asapnya tidak tebal tetapi semacam asap panas begitu. Saat didekati ternyata ditemukan beberapa lubang dan beberapa retakan tanah, yang satu lubang retakan itu dapat dimasukkan seekor kerbau. Apa yang ditemukan di dalam lubang itu? Ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Dilihat lubang sana, di jalan ke situ dilihat lagi lubangnya sama. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang teramat sangat padat. Seolah-olah Allah memberi isyarat kepada manusia yang hidup di bumi, awas, pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai. Habib-habib ini adalah keturunan dari suku Khazar Kaukasia dengan haplogrup G, yang artinya para habib-habib Yaman ini adalah keturunan dari Askenazi, dan mereka adalah kaum yang terpilih yang akan dijadikan tangan kanan Dajjal di akhir zaman. Bicara tentang nasab Balawi serta polemik yang ada nih teman-teman, tidak ada habisnya. Selagi perdebatan ini, polemik ini masih saling serang antara satu sama lain. Dan tadi kita sudah simak bersama beberapa cecaran atau tanggapan-tanggapan para habib serta pihak-pihak Rabithah Alawiyah yang masih meyakini bahwa nasab dari Rabithah Alawiyah ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan semakin lama semakin terang dan terbongkar bahwa habib-habib atau Rabithah Alawiyah ini tidak tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ini memperkuat para masyarakat dan pencerahan kepada masyarakat tentang adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mungkin ini adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua agar kita bisa memahami ilmu nasab. Dan semakin kebingungan juga nih pihak Rabithah Alawiyah sampai-sampai saling serang nih teman-teman ya, seperti Habib Bahar dan pihak-pihak Rabithah Alawiyah yang semakin memperkuat atau menegaskan bahwa perilaku dari Habib Bahar ini memang tidak patut dicontoh. Serta tadi sudah kita dengar bersama komentar dari Habib Bahar bahwa Habib Bahar tidak memperdulikan hal seperti itu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu setia di Arman Al-Fatih. Tonton terus Arman Al-Fatih agar kita bisa selalu memberikan hal yang positif dan terupdate seputar nasab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.